Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Balik lagi sama saya Budi Arifitama. Saya akan mengajarkan mata kuliah rekayasa perangkat lunak di pertemuan ke-9 ini setelah UTS ya, kemarin. So, pada dasarnya di pertemuan 9 ini kita akan membahas tentang UML atau konsep OAD yang disebut dengan Object Oriented Analysis Design ya. Kalau yang sebelum UTS kan teman-teman belajar tentang bagaimana yang structure ya, kayak misalnya pakai ERD dalam DFD. Now untuk saat ini sekarang teman-teman sudah saya berikan yang untuk Object Orientednya UML ya, atau Unified Modeling Languages ya. Nah itu pentingnya pertemuan hari ini sama dua pertemuan berikutnya karena kita akan secara satu persatu kita definisikan apa sih yang dimaksud dengan UML itu sendiri. Oke, jelas ya. Jadinya selama 7 pertemuan mendatang lebih fokusnya kemana ya. Kita tetap akan menggambar-gambar ya. Tapi nanti pas di pertemuan keempat setelah UTS ini nanti kita akan pakai visual ya. Kalau sekarang kita lebih teoritis saja ya, teori tentang supaya kita dapat gambarannya diagramnya itu seperti apa ya. Lalu nanti pas di pertemuan setelah UTS itu yang keempat kita pakai visual. Nanti saya tutor di situ ya. Gitu. Oke, jadi UML ini buat apa sih sebenarnya? Jadi UML ini sama persis seperti yang dilakukan sama DFD ya, di mana dia menggambarkan aktivitas yang dilakukan sebuah sistem. Ya, sistem secara keseluruhan dari yang sifatnya umum sampai aktivitas-aktivitas yang terkecil. Dari sebuah proses bisnis, dari sebuah sistem informasi ataupun ranti lunak. Ya, makanya di sini disebutnya adalah UML adalah sebuah bahasa yang telah menjadi standar dalam industri untuk visualisasi, merancang, dan mendokumentasikan sistem informasi atau piranti lunak. Ya, kalau yang kemarin teman-teman pakai DFD sama ERD, ya itu terpisah. Ya, ini UML kamu pakai cuman UML aja dengan 13 diagram yang di dalamnya itu udah bisa menggambarkan keseluruhan sebuah sistem. Lebih simpel? Yes, of course lebih simpel. Cuman memang diagramnya lebih banyak. Ada beda-beda ya dari yang UML 1.0 sampai yang sekarang 2.5 ya. Beda-beda. Cuman kurang lebihnya sama. Ya. Oke, UML menawarkan sebuah standar untuk merancang model sebuah sistem. Ya, jadi ketika kalian membuat sebuah sistem atau sebuah perangkat lunak itu tentunya harus ada standarnya. Ya. Kalau nggak ada standarnya, ya gimana kalian bisa menentukan bahwa ini baik dibuatnya, gitu ya? Ya harus ada standar-standar ini harus diikuti. Jadi nggak langsung ngoding gitu aja. Tanggung jawabnya kalian gimana gitu kan sebagai seorang programmer kalau kalian langsung lewatin tahapan gitu ya. Nah, oke, seperti bahasa-bahasa lainnya, UML mendefinisikan notasi dan sintaks semantik. Yes, akan lebih banyak diagram, simbol-simbol ya. Sebenarnya jujur ya kalau saya sendiri secara pribadi saya lebih senang pakai UML ketimbang pakai DFD atau ERD karena DFD dan ERD itu secara konseptual sebenarnya udah beda gitu ya, nggak bisa dideketin. Kalau UML ini kamu pakai UML udah semua sistem jadi bisa diterapkan. Oke, notasi UML merupakan sekumpulan bentuk khusus untuk menggambarkan berbagai diagram piranti lunak. Tuh ya. Diagramnya ada banyak Pak, ada banyak. Nanti kalian akan lihat sendiri ya. Setiap bentuk memiliki makna tertentu dan UML sintaks mendefinisikan bagaimana bentuk-bentuk tersebut dapat dikombinasikan. Ya. Nanti kalian lihat, nanti saya akan kasih lihat bentuk-bentuknya notasinya seperti apa. Nah, ini beberapa notasi-notasi sejak awal ya, dari yang dari buku OOD, Object Oriented Design, lalu berkembang jadi OMT, Object Modeling Techniques, dan sampai yang saat ini adalah Object Oriented Software Engineering. Ya. Dari ini setiap perkembangan ya, jadi notasi di awal tuh nggak langsung 13 ke saat ini, sekarang ada 13. Awalnya itu ada dari 7 ke 10, dari 10 sampai yang sekarang saat ini sih 13. Gitu ya. Pak, apakah 13 yang akan dipakai? Enggak. Sesuai dengan kebutuhan perangkat lunak yang kalian buat. Ya. So, it means that, wah, berarti harus 13 yang kita pakai. Enggak. Ya, tergantung sistem yang kalian mau gambarkan apa. Gitu ya. Kalau saya secara pribadi mungkin saya hanya akan pakai 4 sampai 5 diagram kalau memang dibutuhkan. Kalau sifatnya sistemnya besar, kayak sistem akademik, mungkin bisa sampai 7 sampai 8 diagram yang saya akan pakai gitu. Tapi kalau sifatnya sistemnya kecil gitu ya,
kayak sistem apa ya, yang di Android gitu katakanlah ya, sistem informasi retrieval kesehatan gitu katakanlah, yang ada biasa tahu kan yang untuk kalau misalnya kita lagi olahraga, lihat kardionya dan itu kan nggak terlalu kompleks ya, nggak terlalu besar ya sistemnya. So mungkin 3 aja udah cukup gitu ya. Nanti apa yang penting dan tidak penting, yang kurang penting, sorry bukan tidak penting ya. Kurang pentingnya nanti saya akan jabarkan ya. Ya, ini semuanya dari yang tadi yang saya sudah sebutkan, dari Buch, dari Rombaugh, Jacobson, sehingga membentuk yang namanya UML. Ya, gitu. Tapi sejak awal namanya UML. Beda ya, kalau yang DFD kan ada, yang ERD kan ada yang dari Chen, ada yang itu beda-beda ya. Oh, beda-beda. Kalau ini enggak, ini satu-satuan yang namanya UML dikembangkan. Ya. Nah, ini sejarahnya seperti yang tadi saya bilang, bahwa UML ini sudah mulai dari sebenarnya sebelum 1 ada 0,8 ya, tapi saya selalu bilangnya 1 ya, dari 1 sampai yang sekarang tuh bukan 2.1 tapi 2.5 sebenarnya ya, itu yang paling terbaru. Ada 13 diagram di sana. Nah, bedanya apa, Pak? Setiap diagram yang ada di sini nih ya, dari yang 1 sampai ini. Kalau saya bilang bedanya adalah dari diagramnya. Diagramnya yang di satu itu mungkin cuma beberapa aja, yang sekarang yang 2.5 lebih komplit. Ada 13 diagram yang dapat kita gunakan untuk membangun sebuah sistem ya. Nah, dari 13 diagram ini bisa dipecah menjadi 4 arsitektur, 4 plus 1 arsitektur view ya. Apa yang dimaksud itu? Nah, dibagi-bagi nih udah. Yang pertama yang pojok ini adalah structural view. Pengelompokannya itu terdiri dari kelas diagram, objek diagram, composite structure diagram, nanti dijelaskan satu-satu ya di pertemuan berikutnya ya. Lalu implementation view itu ada component diagram, composite structure diagram, itu diagram semua nanti satu-satu akan lihat juga ya. Behavior view diagram, use case view, environment view. Ya. View-nya ada di sini satu ya. Makanya arsitektur view-nya cuma satu. Oke. Okay. Nah, apa yang menurut saya paling penting kalau ketika kalian mendefine UML nanti, ketika kalian mau buat jurnalnya, kurang lebih setidaknya ada 3 sampai 4 diagram yang mungkin kalian akan pakai. Yang pertama adalah kalian akan pakai use case pasti ya, class diagram pasti ya, sequence diagram kemungkinan kalau memang dibutuhkan. Sama yang paling pasti ada itu pasti ini activity diagram. Kurang lebih itu. Kalian punya 4 diagram itu sebenarnya kalau kalian mau masukkan ke jurnal itu udah cukup ya. Saya ulangi ya, apa aja diagramnya yang mungkin nanti di jurnal kalian bisa buat. Yang pertama adalah use case ya, yang kedua class diagram, yang ketiga sequence diagram, sama yang keempat mungkin activity diagram. Cukup 4 itu aja saya rasa udah menggambarkan seluruh sistem. So Pak, mau bahas dong Pak 13 diagram ini. Kalau untuk jurnal ya mubazir. Tapi kalau untuk sebuah sistem yang terdokumentasi dengan lengkap, no, tidak mubazir. Ya memang harus ada itu semuanya diagram itu ya. Jadi nanti ibaratnya pas waktu di proyek itu selesai, itu ada dokumen bertumpuk-tumpuk itu ya ini yang kalau di print ya. Tapi kalau di PDF nggak kelihatan ya. Tapi bertumpuk-tumpuk itu isinya semua diagram dari sistem itu ya. Semuanya penuh. Oke, nah ini diagram yang di point 2.0 ya, diagramnya seperti ini. Activity diagram, state diagram, use case diagram, ini semua diagram-diagram yang ada di sini di pertemuan-pertemuan berikutnya nanti akan saya sampaikan, saya jelaskan satu persatu. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir bahwa dari diagram ini tidak dapat dari saya. Ya. Oke, jadi ini analisis desain prosesnya seperti ini. Jadi pertama-tama biasanya ya dari dilihat dari sistem requirement terlebih dahulu dari si projectnya itu sendiri. Lalu masuk ke use case dulu. Tapi bisa paralel juga dengan pembuatan kelas diagram terlebih dahulu. Makanya ini duluan. Nggak bisa langsung loncat ke sini dulu. Ini biasanya yang dibuat dulu use case diagram dulu sama kelas diagram. Kalau ini udah dapat, baru masuk ke berikutnya activity bisa dibuat, sequence bisa dibuat, state chart dibuat, sampai yang paling terakhir adalah deployment diagram. Jadi urutannya seperti itu diagramnya. Jadi kita nggak bisa nyomot-nyomot langsung kita buat activity dulu buat yang class dulu nggak ya. Use case sama class itu bisa dibuat di awal ya. Lalu kemudian activity, state chart dan berikutnya dan yang diakhiri dengan yang namanya deployment diagram. Secara logik itu adalah jadi use case itu adalah seperti DFD-nya. Jadi dia menggambarkan keseluruhan dari sistemnya tersebut. Ya.
Lalu activity-nya ini kalau kita lihat dari yang yang struktur ya, itu macam kayak flowchart-nya. Jadi model DFD-nya udah dapat, baru kita terapkan sequence-nya. Ya. Lalu setelah itu habis sudah jadi apanya? Deployment diagram itu adalah output-nya. Bagaimana kita diagram yang mengimplementasi bahwa sistem ini nanti berjalan di klien itu seperti apa. Gitu. Ya. Ya, bentuknya kayak gini ya. Sama ya tadi yang saya udah jelasin ya. Ya, dari use case model ke sequence, dari use case bisa ke class juga langsung, habis itu dan terakhirnya adalah deployment. Ya. Itu tetap alurannya adalah input, proses, output tetap. Nggak berubah dari situ. Nah, ini contoh use case diagram yang paling sederhana. Ini adalah use case diagram untuk sistem di mana merepresentasikan tentang bagaimana kita membuat appointment ke dokter ya, di klinik gitu contohnya. Ya, jadi kalau use case ini terdiri dari beberapa hal. Yang pertama di sini adalah sistem boundaries. Sistem boundary ini adalah yang terlibat, yang ada, yang berjalan di dalam sistem. Bentuknya adalah kotak kayak gini. Ya, jadi yang ada dalam ini adalah yang ada di sistemnya. Apapun yang terjadi dalam sistem. Ya. Lalu oval itu adalah case-case-nya apaan bentuknya. Kegiatannya apaan aja yang terjadi di sini. Lalu ini disebut sebagai aktor. Aktor itu disebut sebagai kayak kalau di DFD itu entitasnya. Siapa yang terlibat di dalam sistem. Ya otomatis kalau di dalam klinik pasti yang terlibat di sini adalah ada pasien, ya. Lalu ada scheduler ini adalah yang membuat janji atau staff. Lalu ada dokter, lalu ada staff adminnya. Gitu ya. Gitu ya. Nah, ini cukup simpel kalau use case diagram itu adalah tinggal dihubungkan aja, tidak memakai panah. Dihubungkan saja. Kayak misalnya pasien dapat melakukan cancel appointment. Ke siapa dia melakukan cancel appointment ya? Kepada si scheduler. Pasien dapat melakukan appointment ke siapa? Ke scheduler. Nah, di sini ada include sama extend. Nanti saya akan jelaskan apa bedanya, ya. Nanti dulu. Tapi yang penting ini dulu ya. Jadi pertama ada si patient bisa cancel appointment, ya, pada scheduler. Si patient bisa membuat appointment ke scheduler. Itu ya. Nah, si patient itu bisa melakukan request medication terhadap ke dokter, betul ya? Dokter memberikan medikasi ke pengobatan ke obat kepada pasien, betul ya? Kalau itu harus ada ya. Lalu pasien dapat mendapatkan payment bill, ya, dari staff admin. Ya hubungannya seperti itu. Jadi yang dilihat ini keterhubungannya. Nah, apa bedanya include sama extend? Kalau include itu harus dimiliki. Ya, kayak misalnya ketika si pasien ini membuat appointment, berarti harusnya ketika orang yang mau mendaftarkan ke berkonsultasi ke dokter harus memiliki member. Betul ya? Makanya di sini sebelum melakukan appointment dicek dulu rekodnya. Kalau nggak ada recordnya berarti dia bukan pasien di klinik tersebut. Berarti bisa ditolak. Ya, atau dia harus registrasi terlebih dahulu untuk membuat appointment gitu. Itu fungsinya input. Harus, wajib dan ada. Gitu. Ya. Nah, request medication seperti apa? Kayak gitu juga. Kalau dia termasuk di dalam member daripada si sistemnya, ya otomatis dia boleh request obatan. Kalau enggak, ya nggak boleh. Gitu. Oke. Oke, yang dimaksud dengan extend itu seperti apa? Yang disebut sebagai extend itu adalah apa? Si dokter itu bisa melakukan defer payment ke payment bill-nya, gitu ya. Jadi ibaratnya tanpa tanpa si dokter ini punya kuasa untuk tidak mewajibkan bahwa harus membayar atau tidak. Kalau di sini contohnya seperti ini defer payment. Jadi ibaratnya kayak konsultasi sama medis tapi ternyata tidak perlu obat atau si dokter tidak mau men-charge jasanya dia ya berarti si patient ini tidak butuh diberikan payment bill gitu ya. Makanya defer payment gitu, extend. Bedanya itu ya include sama extend. Include itu wajib harus ada, extend tidak. Ya, tidak dan tidak harus wajib, tidak harus ada. Nah, gitu ya.
Oke, yang berikutnya ini bentuknya seperti ini. Yang teman-teman bisa lihat ini class diagram ya. Untuk hari ini kayaknya saya jelaskan atau enggak ya? Saya lupa deh ya. Tunggu saya mau balik dulu. Hari ini itu enggak, baru sampai use case saja. Ini cuma kasih gambaran aja ya. Minggu depan saya akan ajarin tentang class diagram, tapi kalian bisa lihat ya. Class diagram ini bentuknya gini nih studi kasus, mirip apa kira-kira? Iya, mirip ERD ya. Mirip banget sama ERD. Ya tuh di sini ada satu bintang nanti apa? Minggu depan saya akan jelasin. Satu itu apa? Masih ingat pasti ERD ya, mirip ya. Saya nggak jelasin secara umum, tapi ini studi kasusnya kasus ATM lah contohnya, ya kan? Standar lah ya. Nanti kalian bisa di slide ya, bisa lihat di slide ya. Slide saya sudah kasih juga nanti ya. Lihat aja bentuknya. Kalau kalian udah bisa membaca ERD, kalian bisa baca ini gitu. Sebenarnya nggak terlalu sulit kok ini. Ya, minggu depan secara khusus saya bawakan materinya. Oke, ini contoh yang diagram ke berikutnya activity diagram. Ya, ini kalian kalau mau mulai belajar duluan boleh loh ya, nggak harus nunggu materi dari saya juga. Soalnya kan nanti hubungannya nanti kalian buat jurnal ya. Ya, itulah ya. Jurnal dari proyeknya dari Pak Handi dibuatkan jurnal gitu kan. Jadi ini teman-teman udah dapat gambaran use case, udah dapat kayak gini ya. Class diagram kayak gini, gitu ya. Activity diagram seperti ini. Jadi activity diagram nih kalau saya bisa berikan kesimpulannya ya, nanti ada secara khusus bahas ini juga minggu depan kayaknya sih jatuhnya. Ya. Ini jatuhnya kayak flowchart sebenarnya. Ya. Sama ini kayak flowchart gitu ya. Cuman lebih terarah, lebih terstruktur, lebih jelas siapa ketemu sama siapanya. Ya, ini contohnya mengambil ATM ya jatuhnya. Ini ada sistem, ada user, ATM, saving account itu adalah akun banknya kalian sama ATM. Lihat nih arusnya. Dari mulai sampai end. Tuh, jalur, ya. Sama kayak flowchart, same thing, ya. Makanya saya bilang bahwa kalau kalian udah pakai UML, kalian mau masukin ke jurnal itu lebih enak, lebih gampang. Makanya kalau pengembang-pengembang yang sekarang, yang software-software di perusahaan besar itu rata-rata kebanyakan udah pakainya UML semuanya, ya. Soalnya semuanya base-nya adalah object oriented semuanya sekarang, ya. Zaman dulu kenapa masih ada DFD sama ERD karena dulu tidak object oriented, dulu structure. Sekarang object oriented, ya pakai yang object oriented. Makanya kalian ketika nanti siapa tahu di sini ada yang mau jadi software analyst atau mau jadi software designer ya. Well, wajib sekali hukumnya Anda paham yang namanya UML ya. Emang ya Pak, coba aja cari di beberapa situs pencari kerja gitu ya dengan keywordnya sistem analis, lihat job desk-nya apaan. Pasti rata-rata bilangnya harus menguasai UML. Oh enggak, menguasai UML susah ya. Oke, nah use case diagram tadi sudah saya jelaskan sedikit. Jadi dia menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem, ya, mirip kayak DFD ya. Jadi dia melihat secara garis besar sistemnya ini bekerja seperti apa sih, gitu ya. Ya, use case merepresentasikan sebuah interaksi antara actor dengan sistemnya. Ya, sama juga kayak DFD ya. Ada entitas, nanti hubungannya entitas itu dari sistemnya itu kayak gimana, gitu kan? Sama, ya. Nah ini simbol-simbolnya ya. Yang pertama use case, namanya case ya. Jadi dia merepresentasikan actionnya itu ngapain di dalam sistemnya itu, kegiatannya ngapain. Kedua adalah aktor, tadi yang udah bentuknya kayak orang. Aktor itu adalah ya yang terlibat di project yang di sistem tersebut, ya sifatnya kayak entitas. Ya. Sistem boundary itu adalah tadi batasannya. Pokoknya yang ada di dalam sistem itu yang bekerja. Ya, yang di luar itu nggak dilakukan. Tapi yang di luar itu bisa berhubungan ke dalam sistemnya, gitu loh. Ya. Key association itu yang tadi ya, yang garis dari satu ke satu, generalization, extend, include tadi sudah saya jelaskan juga ya. Ini contoh include ya. Jadi aktor include ya, enggak. Ini contoh use case biasa aja. Seorang aktor dapat melakukan appointment, gitu, janji. Ya. Actor, communication, use case, right? Tadi penjelasan tadi ya, udah ya. Nah, ini contoh lagi menggunakan use case untuk rent vehicle atau jatuhnya adalah penyewaan mobil ya, kendaraan. Seorang customer itu dapat melakukan rent vehicle, betul ya? Ya. Rent vehicle atau penyewaan mobil itu harus memverifikasi kredit. Nah, lalu ketika orang mau meminjam
menyewa mobil, ya otomatis harus dicek lisensinya, SIM-nya. Nah, gitu ya. Oke, kalau ini generalization itu adalah sebenarnya nggak jarang dipakai, tapi boleh dipakai. Ini kayak misalnya gold card customer sama dengan ya regular customer, ini member khusus VIP, sebenarnya juga sama aja kayak regular customer. Extensionnya, generalization-nya kayak gitu. Ya, boleh dipakai, boleh enggak. Biasanya sih kayak ini aja yang dipakai sih. Ya. Nah, ini extendnya seperti ini. Arrange for added insurance. Apakah ketika kita menyewa, biasanya kan ada pilihan ya, apakah mau ditambahkan asuransi atau enggak? Boleh pilihan kan? Ya, boleh. Makanya, makanya disebut jatuhnya extend ini. Kalau misalnya dia nggak mau ya nggak apa-apa, soalnya ini jatuhnya extend hubungannya. Kalau include berarti otomatis wajib harus pakai tambahan asuransi. Gitu. Paham ya? Definisi include sama extend ya. Ya. Kalau include ya harus wajib. Kalau ini salah satu tidak memenuhi, gagal, dia nggak bakal boleh ngerent vehicle. Tapi kalau extend, ini salah satu tidak terpenuhi, masih bisa. Ya. Contoh, ini telepon katalog, ya, lagi use case, ada customer, ada supervisor, ada salesperson, ada shipping clerk. Ya. Ini bagaimana apa ya? Melakukan order ya, order sebuah barang di telepon ya katalog. Jadi si customer akan mengecek status ya salesperson-nya hubungannya, lalu customer memplace order ke salesperson-nya juga. Lalu dari hal tersebut si shipping clerk-nya ini yang melakukan apa pengiriman barang itu melakukan order. Ya, udah sama kayak gitu. Jadi sistem telepon katalog seperti itu. Ini studi kasus ATM kayak gini juga, user sama bank. Jadi user melakukan autentifikasi user, bank juga akan mencek juga. User sama bank, si user bisa melakukan pengambilan uang, si user bisa melakukan transfer. Oke, gampang ya, gampang ya. Gampang kok. Kok ini gak gampang? Gimana lagi kalian? Oke, ini udah ya, saya nggak jelasin lagi ya. Nah, yang berikutnya adalah activity diagram. Nah, seperti yang tadi saya telah sampaikan juga, activity diagram ini bentuknya kayak flowchart ya. Dia menggambarkan secara detail kegiatannya satu persatu, step by step dari si sistem tersebut. Ya, activity diagram menggambarkan berbagai alir aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang. Bagaimana masing-masing alir berawal, decision yang mungkin terjadi, dan bagaimana mereka berakhir. So, sifatnya adalah step by step, tersusun, rapi. Ya, activity diagram juga dapat menggambarkan proses paralel yang mungkin terjadi pada beberapa eksekusi. Ya, activity diagram merupakan state diagram khusus di mana sebagian besar state adalah action dan sebagian besarnya transisi ditrigger oleh selesai state sebelumnya ya. Terstruktur artinya sebelum state yang sebelumnya belum selesai dia belum bisa melanjutkan. Sama kayak flowchart itu kan. Dari satu proses ke proses yang satunya. Kalau yang satu prosesnya belum berakhir, dia akan looping sampai looping itu berakhir, baru dia meneruskan ke state yang berikutnya. Makanya kalau activity diagram, kalau saya sih bilangnya itu mirip kayak flowchart gitu. Flowchart tapi lebih dalam. Enak tuh ya. Jadi hari ini teman-teman dapat use case sama activity diagram dari saya. So, kalian yang udah lagi mau buat jurnal, ya udah buat aja dari sekarang use case diagramnya. Kalian sistemnya apa yang kalian buat, aplikasinya apa yang kalian buat langsung dua ini dulu. Nanti dua berikutnya minggu depan saya jelasin gitu kan. Kalau udah selesai, udah kirim ke jurnal-jurnal yang memang kalian mau kirim gitu kan. Banyak. Ya, bentuknya seperti ini ya. Mulai dari start bentuknya bulat penuh sampai diakhiri dengan stop. Ya, yang mana bundarannya seperti ada putih-putihnya. Lalu setiap aktivitasnya bentuknya kayak bukan persegi panjang sih, ini oval sebenarnya jatuhnya ya. Oval setiap transisinya. Lalu dia punya decision di sini. State ya. Decision itu if ya, if dan else ya. Ada. Ya. Sama kan kayak flowchart? Sama persis. Ini contoh yang paling simpel daripada activity diagram ya. Nah, activity diagram itu nanti ada timeline-nya seperti ini. Ya. Dimana di sini adalah bagaimana seorang siswa ini bisa meregister atau bisa mengambil sebuah kelas. Ya, kalau di luar sana contohnya adalah bagaimana seorang mahasiswa itu bisa mengambil bisa masuk ke dalam sebuah bisa mengambil kelas gitu loh. Ya, atau bisa mengambil mata kuliah. Oke, yang pertama adalah start.
si student ini akan memilih kelasnya, lalu dia akan apply kelasnya tersebut, lalu akan ada decision di sini, ya kan? Kalau dia kalau dia sudah terregister, dia akan masuk ke sini langsung. Kalau dia belum, berarti otomatis dia harus mengenroll studentnya tersebut. Cret, masuk ke sini. Si sistem dia akan mencek availability-nya dari kelas tersebut. Apakah sudah penuh atau masih kosong seatnya. Kalau misalnya dia seatnya kosong, dia ke sini berarti tidak ada, ya, nggak bisa menambah, nggak bisa ikut kelasnya tersebut. Kalau misalnya seatnya masih abal, berarti dia masuk ke sini, ya. Tapi dia nggak langsung terregister, dia harus cek bahwa apakah si anak ini apakah boleh mengambil atau tidak. Ya, ada kualifikasinya ya. Misalnya ya, contohnya ada mata kuliah atas di mana prasyaratnya itu teman-teman harus lulus di pemrograman berorientasi objek, harus lulus di struktur data gitu ya. Ya kalau misalnya nggak lulus salah satunya berarti kalian belum bisa ngambil mata kuliah tersebut. Gitu kan? Ya sama kayak gitu ya. Kalau enggak, masuk ke sini lagi. Kalau qualifies ke sini ya. Lalu ngecek lagi kalau misalnya itu apakah jadwalnya bentrok kan enggak. Kalau tidak ya langsung ke bawah add schedule langsung berakhir. Kalau tidak, berarti dia tidak berhak untuk ikut kelas tersebut. Ya, paham nggak untuk activity diagram? Oke ya, mudah lah ini, enak kok ini. Saya senang kalau ini. Ya, nggak ada yang sulit sebenarnya, tapi gimana cara pola kalian belajar itu aja. Ya. Oke, yang berikutnya ini adalah untuk mengambil ATM ya. ATM ya. Atau ATM atau transfer ada nggak ya? Nggak, ini ATM sih lebih tepatnya. Sama melihat akun, melihat saldo berapa. Ini contohnya, ini yang terlibat adalah user, ATM, sama bukan nomor ya, buku tabungannya teman-teman sama kartu ATM-nya kalian. Betul ya? Jadi yang pertama si user ini memasukkan kartu, betul ya? Set, masuk sini langsung ke ATM. ATM merequest PIN, betul ya? Ke sini dulu, ya. Si user akan men-type PIN-nya. Katakanlah 23 sekian-sekian. Baru balikin lagi ke ATM. ATM read PIN-nya, lalu si ATM-nya ini dia akan langsung tidak ke saving account ya. Dia langsung ke ATM kartunya. Ya, untuk memverifikasi PIN-nya benar atau tidak. Kalau salah, berarti dia naik lagi ke sini. Ya, kalau dia benar, berarti dia ke bawah. Ya enggak? Oke ya, alurnya oke ya. Nah, kalau misalnya dia berarti dari sini, dari yang tahapan yang ini, ya, yang verify PIN, kalau berarti berhasil atau benar PIN-nya, dia langsung ke ATM-nya mendisplay option-nya. Apaan aja sih opsi-opsinya? Ya, banyak ya, bisa transfer, bisa ambil uang, bisa lihat saldo, dan lain-lain. Boleh ya, kayak gitu ya, display option. Ya, ketika di display option, si usernya dia ke sini dan dia menseleksi optionnya. Katakanlah di sini dia mau menseleksi, kalau dia di sini ya dilihatnya dia menseleksi, dia mau mengambil uang. Set dia ke sini, request amount, gitu ya, select withdraw ya. Kalau seandainya, tunggu saya lihat dulu. Oke, request amount masuk, terus ngasih ke sinyal lagi ke user, si user akan menginputkan jumlah uang yang dia ingin keluarkan, ya katakanlah 1 juta, gitu 1 juta, dia ambil lagi ke sini si ATM-nya, dia akan melihat balance-nya dan dia melakukan komparasi. Kalau saldonya itu lebih besar daripada yang diambil, berarti dia bisa lanjut, gitu ya. Kalau saldonya katakanlah 2 juta, kalian ambil 1 juta berarti masih ada, gitu ya, sisa, masih bisa diambil. Tapi kalau misalnya kalian ambil 1 juta, saldonya cuma 500.000, ya otomatis dia ke sini. Salah, gitu ya. Sini, debit account, lalu ATM akan mengeluarkan uangnya, lalu mengkolek, terus ATM memprint receipt, terus si usernya mengkolek receipt card. Nah, oke nggak? Satu persatu, step by step, itu fungsi dari activity diagram. Good. Nggak sulit ya? Nggak sulit sebenarnya kalau untuk activity diagram. Ya, jadi dua-dua yang tadi yang saya jelaskan, yang use case sama activity diagram itu tidak sulit gitu. Tinggal kaliannya pelajari lebih dalam lagi dan banyak latihan. Nanti saya di akhir slide ini saya akan kasih latihan ya, nanti kalian harus buat ya. Nanti di classroom ya, biasa.
Ini contoh sama juga, udahlah ini saya lewatin aja ya. Udah, ini di penghujung materi hari ini yang saya ingin sampaikan ke teman-teman. So it means that teman-teman sudah mendapatkan sama saya use case diagram sama activity diagram di UML. Nah, untuk di latihan ini saya ingin kalian buat adalah buatlah diagram use case dan activity diagram pada kasus sistem informasi perpustakaan kampus. Ya, itu challenge-nya buat kalian. Untuk latihan sendiri nanti saya akan buat assignment-nya di kelas, ya. Ini materi kan saya prepare tuh hari Senin. Ya, ini hari Senin nih saya apa prepare-nya untuk besok ya, untuk besok. So nanti harusnya besok tuh udah terschedule ya. Terschedule untuk latihannya juga. So nanti kalian lihat via Classroom semua ya. Gitu. Ya. Seperti biasa kalau misalnya mau ada pertanyaan silakan teman-teman tanyakan di komen di Classroom ya. Di situ nanti saya akan jawab seperti biasa ya di materi pas yang di materinya. Tanyain aja apa aja perlunya gitu. Ya. Kalau kalian bingung, saya akan jawabnya di situ. Oke? Terima kasih untuk kehadirannya untuk hari ini. Saya rasa cukup. Terima kasih. Kita sampai jumpa di pertemuan berikutnya yang insya Allah mungkin kita akan bahas tentang apa tadi? Sequence diagram sama mungkin kelas diagram. Wah, 4 lagi kita dapat 4 udah. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa dan salam dari saya.